Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang saya takdimi, hadirin sahabat da'i-da'iyah dimanapun berada. Berbicara tentang pemuda, maka pemuda adalah tombaknya harapan dunia. Harapan suatu bangsa tentu pemuda jawabannya. Harapan suatu umat tentu pemuda jawabannya. Hingga harapan pemuda-pemudi sekalipun, pemudalah jawabannya. Singkat kata, pendek cerita, masa muda adalah yang segala-galanya. Itulah pentingnya peranan pemuda untuk menjadikan bangsa dan agama menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Pemuda Harapan Bangsa. Hadirin ikhwatillah dimanapun berada, Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang pujangga dari Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya lah pada tangan-tangan pemuda maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama, dan pada kaki mereka lah terdapat kehidupan bangsa. Dan hal ini selaras dengan ungkapan para ulama besar Rabi'ah, syubbanul yaum rijalul. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka timbul pertanyaan, pemuda seperti apa yang mampu membangun bangsa dan agama? Apakah pemuda yang senantiasa mabuk-mabukan? Atau pemuda yang selalu bermain TikTokan? Atau pemuda yang selalu chat di Instagram? Tentu bukan. Maka pemuda seperti apa yang mampu membangun bangsa dan agama? Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya mereka merupakan pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin sahabat da'i-da'iyah dimanapun berada, jadi jika kita ambil kutipan dari ayat ini, bahwasanya pemuda yang mampu membangun bangsa dan agama adalah pemuda yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemuda telah beriman dan bertakwa, maka Allah akan tambahkan petunjuk kepada mereka. Wazidnahum. Maka bagaimana caranya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man radiya billahi rabban wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Barang siapa ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul, maka apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia masuk syurga. Maka yang pertama kita selaku pemuda harus tingkatkan dari sekarang adalah man radiya billahi rabban, ridha Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah, Allah yang patut kita sembah. La ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wabil Islami dina, Islam sebagai agama. Kita tahu bahwasanya inna dina 'indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah tak lain dan tak bukan hanya agama Islam. Maka kita selaku pemuda harus mempelajari Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Karena agama Islam itulah yang mengajarkan kita mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Masuk WC, keluar WC ada doa. Masuk masjid, keluar masjid ada doa. Semuanya diajarkan di dalam agama kita, agama Islam semata.
Lalu yang ketiga, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Maka kita dalam hal ini bukan hanya kita percaya bahwasanya nabi itu adalah nabi terakhir, tapi kita harus berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka kita perlu mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat da'i dimanapun berada. Maka ketiga-tiga hal ini telah kita laksanakan, maka apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia masuk syurga. Maka pesan dari saya, kesimpulannya adalah mari kita senantiasa membenahi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu sifatnya tak dapat diwarisi. Ada sebuah syair nasyid itu menyebutkan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.